Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Semoga keberkahan, kemudahan rezeki, kesehatan jasmani maupun rohani kita dapati di tahun ini, di bulan ini, di lembaran baru ini. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tema kali ini saya Master Hilman ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan saudara kita mengenai tentang jawaban syirik tidaknya sarana. Ya. Nah, jika kita bilang sarana itu adalah suatu hal yang mana untuk membantu atau untuk melantari niatan kita, untuk melantari keinginan kita, untuk melantari membukanya kerezekian kita, hajat-hajat kita. Nah, kenapa terkadang orang ataupun masyarakat bilang bahwa sarana tersebut adalah syirik? Justru jangan salah paham dulu dan harus ikuti penjelasan sebenarnya. Sarana itu bukan syirik. Yang syirik itu orangnya, manusianya. Kenapa seperti itu? Karena jika sarana syirik, maka Anda tidak mungkin mengetahui atau mengenal tentang kebudayaan Islam, kebudayaan Jawa. Anda tidak bakal tahu. Namun, kenapa saya bilang yang syirik adalah manusianya? Karena manusianya sendiri yang salah mempergunakannya. Manusianya sendiri yang salah mengartikannya. Manusianya sendiri yang salah untuk melakukan bagaimana tata caranya. Nah, sedemikian rupa pada waktu penjajahan, pada waktu demokrasi, dan pada waktu kebanggaan kita yang bersama, dari para kerajaan, dari para ulama memenangkan suatu perang itu dengan sarana, yaitu sarana apa? Sarana keris. Dari keris inilah kebudayaan turun-temurun Jawa. Begitu. Oleh sebab itu, sekedar saya mengingatkan bahwa suatu ketika sarana itu bukanlah syirik. Namun sarana adalah suatu benda atau suatu ageman yang mana untuk mendekatkan, untuk melancarkan diri kita agar hajat dan ucap kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Contohnya ini. Saya mempunyai koleksi keris yang mana memang keris tersebut adalah keris Jawa yang memang dilestarikan oleh adat budaya kita. Dan masih banyak lagi sarana-sarana yang lain, seperti sarana gelang, seperti sarana kayu, seperti sarana batu, dan masih banyak sarana yang lain. Karena sifat sarana adalah suatu ketaatan yang mana kita sebagai orang awam agar cepat terkabulnya doa ataupun cepat melantari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh sebab itu, jangan salah kaprah dahulu. Jika terkadang para tokoh ataupun para ulama ataupun para spiritual yang lain tentunya membilang ataupun menjelaskan suatu sarana yang sekiranya menjadikan fatal ataupun menjadikan kesalahpahaman. Begitu. Dan oleh sebab itu, jika kita ingin
menjadikan kerezekian di tahun ini, ya, menjadikan kerezekian buka lembaran baru tahun ini, adanya cobaan atau ujian yang kita hadapi saat ini, insya Allah dengan adanya sarana, dengan adanya niatan kita, dengan adanya istiqomah kita, laku tirakat kita, insya Allah semoga kita semuanya dijabah dari keinginan-keinginan kita yang baik, dijabah Allah dari kemudahan rezeki kita, dijabah Allah pula dari kesehatan yang menjadikan diri kita sehat walafiat dan selamat dunia dan akhirat. Begitu. Karena suatu ketika sarana adalah suatu jalan yang memang sudah diadatkan pada zamannya sampai sekarang pun. Maka banyak sekali jika kita bilang sarana itu adalah sarana musyrik, itu salah. Kurang pasnya bukan seperti itu. Musyrik adalah diri kalian masing-masing, para manusia, para seseorang yang memang mengartikan kemusyrikan. Begitu. Apalagi jika kita ibaratkan sarana tersebut adalah suatu ketika benda sekarang, yaitu seperti alat transportasi, sepeda motor atau mobil, ya, ataupun sarana untuk kita makan, ataupun sarana untuk berkomunikasi. Apakah semua itu dikatakan musyrik? Itu salah besar. Oleh sebab itu, jadi Anda perlu tahu agar apa tidak terjerumus dengan tokoh-tokoh, dengan seseorang atau oknum-oknum yang tidak jelas. Agar Anda itu berhati-hati jika mencari guru spiritual, berhati-hati jika mencari wadah ataupun tempat Anda berlindung. Semua tempat berlindung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun melantari semua dari lantaran-lantaran atau yang menjembataninya. Jangan Anda mudah terkecoh dengan adanya bentuk, dengan adanya casing, dengan adanya ucapan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ingatlah, kewaspadaan ada di dalam diri saudaraku semuanya. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul, dengan tawakal, dan selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita agar apa? Agar selalu kita juga terhijabah dan juga dilindungi lantaran orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian singkat dari video saya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin konsultasi ataupun ingin bertanya, silakan langsung chat ke WA saya ataupun ke kontak saya. Terima kasih. Salam dari saya, Master Hilman. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum wa